Halo semuanya, selamat datang di sesi penelusuran materi kita hari ini. Nah, coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih Anda ngambil keputusan dalam hitungan detik pas lagi marah besar? Atau mungkin pas lagi terlalu bersemangat, yang ujung-ujungnya malah bikin nyesel? Hari ini, kita bakal bedah satu ancaman tak kasat mata yang sering banget kita anggap remeh. Namanya, perilaku impulsif dan disregulasi emosi. Kita bakal lihat gimana kegagalan ngontrol emosi ini ternyata nggak cuma bisa ngancurin hidup seseorang, tapi secara mengejutkan juga bisa bikin kerajaan bisnis raksasa global langsung kolaps. Seru kan? Yuk kita mulai. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas akar masalah dari perilaku impulsif. Terus yang kedua, kita lihat saat emosi berujung fatal. Ketiga, hubungannya sama Gen Z dan kehancuran finansial. Keempat, keputusan buruk raksasa bisnis. Dan terakhir, strategi memperbaiki diri dan reputasi. Bagian 1. Akar masalah. Perilaku impulsif. Kita mulai dari akarnya dulu ya. Di dunia medis, waktu kontrol diri kita gagal berfungsi, kita ngalamin yang namanya disregulasi emosi. Ini tuh kondisi di mana Anda bertindak spontan, belak-belakan, tanpa mikirin sama sekali apa efek jangka panjangnya. Ibaratnya nih, insting langsung ambil alih setir dari logika kita. Awalnya mungkin kerasa kayak respons wajar pas lagi krisis. Tapi kalau dibiarin terus-terusan, wah, kesalahan kecil ini bisa cepet banget meledak jadi krisis yang luar biasa parah loh. Kita masuk ke bagian 2. Saat emosi berujung fatal. Nah, sekarang mari kita lihat contoh nyatanya. Ini kasus kriminal tragis yang mungkin Anda ingat, kasus sate sianida di Yogyakarta. Coba kita bedah kronologinya. Menurut catatan, pelakunya yang bernama Nani ini ngalamin manipulasi emosi bertahun-tahun dalam sebuah hubungan yang beracun. Bayangin aja, pasangannya diam-diam udah nikah sama orang lain dari tahun 2017, tapi Nani terus-terusan dikasih janji palsu. Rasa sakit hati yang terus numpuk ini akhirnya meledak jadi aksi balas dendam yang sangat impulsif di April 2021. Dia ngirim sate yang dicampur sianida. Tapi ironisnya, sate itu salah sasaran dan malah merenggut nyawa anak kecil yang sama sekali nggak bersalah. Benar-benar bukti nyata kan seberapa berbahayanya emosi kalau udah nggak terkendali. Dan asal tahu aja, kasus ekstrim kayak gitu bukan satu-satunya. Kita sering banget kan ngeliat video orang ngamuk di jalan raya seliweran di medsos, mulai dari pengeroyokan gara-gara ngerem mendadak, sampai adu jotos di tengah jalan cuma karena masalah sepele. Insiden-insiden ngeri ini tuh jelasin banget ke kita kalau rasa frustrasi sehari-hari bisa secara instan berubah jadi tindakan kekerasan yang merusak hidup banyak orang kalau regulasi emosi kita absen. Jalan raya bisa tiba-tiba berubah jadi arena pertarungan yang fatal cuma gara-gara satu detik emosi meledak. Terus, ini nih yang jadi pertanyaan krusialnya. Kalau stres emosional bisa bikin kita nyakitin orang lain, bisakah kemarahan dan stres mental yang nggak dikelola ini justru berbalik menyerang dan memicu kematian fisik mendadak pada diri kita sendiri? Jawabannya, ya, bisa banget. Ilmu medis udah ngebuktiin hal ini. Seperti penjelasan dari Dr. Zaki Hazami dari Eka Hospital, emosi yang ekstrim, kayak marah besar atau sedih yang luar biasa, itu secara fisik bakal maksa aliran darah kita bergerak terlalu cepat. Imbasnya, plak di pembuluh darah bisa pecah, terus menyumbat aliran ke jantung. Yang paling ngeri, bahkan buat orang yang super sehat dan nggak punya riwayat sakit jantung sama sekali, emosi ekstrim bisa memicu yang namanya sindrom patah hati. Jadi ya, luapan emosi itu beneran bisa membuluh Anda dari dalam. Oke, lanjut ke bagian 3, Gen Z dan kehancuran finansial. Kita geser sedikit dari masalah fisik ke masalah dompet ya. Berdasarkan sebuah studi jurnal dari Makassar soal generasi Z, ternyata ada dua kekuatan besar yang bikin anak muda zaman sekarang gampang banget ngehamburin uang. Pertama, pemicu internal, kayak stres, bosen, atau butuh validasi berkedok memberikan hadiah ke diri sendiri. Kedua, pemicu eksternal, apalagi kalau bukan pemasaran digital yang super agresif. Mulai dari godaan diskon besar-besaran, rasa takut ketinggalan tren di media sosial, sampai racun para pemengaruh atau influencer. Perpaduan maut antara kecemasan internal dan godaan digital inilah yang bikin perilaku belanja impulsif makin gak terkendali. Dan dampaknya itu nggak main-main loh. Riset menunjukkan kalau kebiasaan belanja impulsif ini secara langsung ngasih dampak negatif sebesar 6,7% terhadap kesehatan finansial pribadi Gen Z. Kelihatannya mungkin kecil, tapi coba pikirin efek bola saljunya. Makin sering mereka belanja tanpa rencana, makin hancur arus kas mereka. Dan tebak apa ujungnya? Ya, lari ke pinjaman online demi nutupin utang gaya hidup mereka. Lingkaran setan banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian 4, keputusan buruk raksasa bisnis. Coba deh perhatiin paralel yang super menarik ini.
Skala masalahnya beda, tapi penyakitnya sama. Di level individu, kita punya impulsivitas personal. Orang yang keras kepala nggak mau ngubah kebiasaan buruknya gara-gara ego dan terbuai kenyamanan sesaat. Nah, di level korporat, kita punya arogansi perusahaan. Perusahaan nolak inovasi karena ngerasa udah terlalu nyaman sama kesuksesan di masa lalu atau takut produk lamanya kalah saing. Intinya, sebuah perusahaan yang keras kepala itu sebenarnya menderita penyakit perilaku yang sama persis dengan manusia yang keras kepala. Kalau nggak percaya, lihat aja kuburan para raksasa bisnis ini. Kodak, mereka gagal karena ketakutan setengah mati kamera digital bakal mematikan bisnis film analog mereka. Blockbuster secara impulsif nolak beli Netflix karena ngeremehin saingan. Terus ada Nokia yang terlalu percaya diri sama sistem operasi jadulnya. Di dalam negeri, kita punya Nyonya Menir yang hancur berkeping-keping cuma gara-gara konflik ego keluarga. Belum lagi 7-Eleven Indonesia yang gagal beradaptasi sama aturan pemerintah. Raksasa-raksasa yang tumbang ini ngasih pelajaran penting. Kebangkrutan itu jarang banget cuma soal salah hitung matematika. Hampir selalu penyebabnya adalah kesalahan perilaku yang fatal, keengganan beradaptasi, dan konflik emosi internal yang gagal diregulasi. Kalau butuh contoh yang lebih tajam lagi, lihat kasus PT Sariwangi. Siapa sih yang nggak tahu teh legendaris ini? Tapi nyatanya, perusahaan sebesar itu dinyatakan pilot di tahun 2018. Kenapa bisa? Gara-gara tumpukan utang yang tembus sampai 316 miliar rupiah akibat rentetan keputusan gagal. Mereka secara impulsif jor-joran investasi di teknologi irigasi yang sayangnya nggak berbuah hasil. Ini jadi pengingat keras buat kita. Investasi finansial yang dibikin terburu-buru dan tanpa evaluasi matang bisa banget menenggelamkan merek yang paling mapan sekalipun. Kita sampai di bagian 5. Strategi memperbaiki diri dan reputasi. Oke, terus solusinya gimana? Buat perusahaan yang lagi krisis, langkah pertama dan paling mutlak adalah cari tahu akar masalahnya. Jangan cuma nambal gejalanya doang. Terus, turunin ego dan minta maaf secara terbuka dengan tulus. Habis itu, bikin dan eksekusi rencana aksi yang benar-benar transparan, plus jalanin komunikasi yang proaktif ke publik. Strategi manajemen krisis ini secara tegas ngingetin kita bahwa mengakui kesalahan